Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Adakah Anda mencari wireless mikrofon terbaik? Ini dia, Godox Movelink M2. Dengan charging case yang berharga RM600, Anda akan mendapatkan 2 transmitter, 1 receiver. Dapatkan sekarang di link di bawah. Thank you. Assalamualaikum guys, bertemu lagi dalam channel The Pakcik bersama dengan Pakcik Is, Dan juga Arili. Yes. Ya, untuk semua teman-teman, terima kasih sudah support channel ini sehingga ke hari ini. Alhamdulillah. Yes. Semoga kalian sihat-sihat selalu. Dan untuk subscribers baru yang baru saja menonton channel ini, jangan lupa untuk klik butangnya di bawah ini supaya Mantap, kita terus guys. dapat maju terus lagi reaksi yang lebih menarik Jujur dan aja, jujur guys. aja guys. Yes. Nah, untuk hari ini kita ingin lihat kepada ada satu video berkenaan dengan ini yang terjadi jika Majapahit tidak runtuh. Wah, gimana itu Pakcik? Ya. Maksudnya itu kalau Majapahit nggak runtuh, gimana akan jadi dengan Nusantara ini? Yes, apa yang akan berlaku kepada Nusantara, sama ada lebih maju ataupun lebih macam mana itu yang bakal berlaku. Wah, ini bikin penasaran juga ya bikin kan? Penasaran juga. Tapi apapun jangan lupa untuk follow Pinter Politik TV. Wah, Jangan lupa mantap untuk guys. subscribe. Ini harus kita dukung karena itu memberikan informasi, sejarah dan juga wawasan buat kita, berfaedah, bermanfaat lah soalnya ya guys. Yes, Ini karena Ya. dalam channel The Pakcik ini kita mensajikan berbagai jenis konten-konten yang memberikan pengetahuan baru, sejarah, hiburan, dan juga tentang yang positif. iya benar guys, nggak ada provokasi. Ya kita suka yang kayak gitu lah Pakcik ya kan? Yes, Nah alhamdulillah. guys, tanpa basa-basi lagi guys, kita akan lihat ini yang terjadi jika Majapahit tidak runtuh dalam 3, 2, 1 and go. Lain adalah karena Wirabumi putra Ramanda Hayam Wuruk. Suaranya Dia guys. merasa paling berhak daripada aku yang hanya seorang menantu. Meskipun seharusnya ia memahami bahwa istriku Putri Permaisuri, sedangkan ia terlahir dari seorang selir. Bagaimanapun juga, dia telah merongrong kewibawaan Majapahit. Ini adalah kata-kata Wikramawardhana, Raja kelima Majapahit yang memerintah berdampingan dengan istri sekaligus sepupunya Kusumawardhani yang merupakan putri dari Raja Hayam Wuruk. Cuplikan ini diambil dari salah satu film kolosal epik berjudul Saur Sepuh Satria Madangkara, karya Imam Tantowi yang tayang tahun 1987. Wow. Film ini berkisah tentang pertikaian yang timbul di kerajaan Majapahit sepeninggal Hayam Wuruk, di mana Bre Wirabumi yang merupakan putra Hayam Wuruk dari selirnya merasa lebih berhak memimpin Majapahit dibandingkan Wikramawardhana. Pertikaian ini berujung pada perang Paregrek antara Istana Barat Majapahit melawan Istana Timur Majapahit. Dan yes, seperti yang terjadi pada kehancuran kerajaan Romawi yang salah satunya terjadi akibat perang antara Romawi Barat melawan Romawi Timur, demikian pun juga yang terjadi pada Majapahit, sehingga menyebabkannya terus mengalami kemunduran akibat pertikaian ini. Namun perdebatan yang menjadi konsen para sejarawan atau bahkan para penggemar cerita sejarah seperti kita-kita ini, Iya, Tapi benar. sebentar ya, settingnya ini cantik sekali. Iya, seperti meja pejabat Presidensi gitu presiden kayak gitu ya. Iya, benar. Wih, Wow. mantap guys. Pinter. Pintar. Lanjut. adalah seberapa besar sebenarnya kekuasaan kerajaan ini kita Majapahit. pengen tahu juga ini. Benarkah Majapahit sebesar yang diceritakan di buku-buku sejarah di zaman kita SD dulu? Lalu apa yang sekiranya akan terjadi jika Majapahit tidak runtuh dan masih bertahan hingga saat ini? Sebelum kita mulai, pesan sponsor dulu ya. Pinter Politik baru aja merilis beberapa seri e-book loh yang berisi kumpulan tulisan. Sudah ada Membaca Politik Jokowi, Membaca Politik Luhut, dan Jalan Politik Prabowo. Nanti juga akan ada seri-seri lanjutannya. Wih, mantap. Link pembelian ada di deskripsi ya. Wow. Back to the video, let's find it out on the desk. Woi, Let's find it out on the desk. Pinter mantap. Politik.
Sebelum bahas soal apa yang terjadi jika Majapahit tetap berdiri, mari sedikit melihat sejarah kerajaan yang satu ini. Kemaharajaan Majapahit menjadi imperium adidaya pada abad ke-13 Masehi. MC Reclefs dalam bukunya Sejarah Indonesia Modern menyebutkan bahwa Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai salah satu negara terbesar dalam sejarah Indonesia. Raden Wijaya adalah pendiri kerajaan Majapahit yang bertata pada 1293 sampai 1309 dengan gelar Kartarajasa Jayawardhana. Awalnya Majapahit berpusat di Mojokerto, Jawa Timur. Pada era Jayanegara, ibu kota dipindahkan ke Trowulan. Sejak Girinda Wardana berkuasa, pusat Majapahit digeser lagi, kali ini ke Kediri. Majapahit kemudian mencapai masa jaya pada era Raja Hayam Wuruk atau Raja Sanegara berkat dukungan Mahapati Gajah Mada. Tahun 1336 saat pengangkatannya menjadi Mahapati pada era Tribuwana Tunggadewi yang adalah ibunda Hayam Wuruk, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Amukti Palapa yang kelak melegenda. Gajah Mada bersumpah akan menyatukan wilayah-wilayah Nusantara di bawah naungan Majapahit. Kelak, ikrar ini kemudian terwujud. Dikutip dari buku Menuju Puncak Kemegahan Sejarah Kerajaan Majapahit karya Slamet Mulyana, Sumpah Amukti Palapa telah mengantarkan Majapahit ke gerbang kejayaan untuk pertama kalinya dalam sejarah. Wilayah kekuasaan Majapahit seperti tercatat dalam kitab Negara Kertagama meliputi Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, hingga ke Indonesia bagian timur, termasuk Nusa Tenggara, Sulawesi, hingga sebagian Maluku. Masih menurut Negara Kertagama, seperti dikutip dari buku Dinamika Islam Filipina, Burma, dan Thailand karya Khoirul Fuad Yusuf, tidak kurang dari 98 kerajaan bernaung di bawah kuasa Majapahit. Pengaruh dan ekspansi Majapahit sampai pula ke negara-negara seberang dari Semenanjung Malaya, yakni Malaysia dan Brunei, Tumasik atau Singapura, serta sebagian Thailand dan Filipina. Besar ya. Angkatan Laut Majapahit waktu itu sangat kuat sehingga disebut sebagai Thalassokrasi atau Kemaharajaan Bahari. Wafatnya Gajah Mada pada 1364 menjadi salah satu faktor penyebab melemahnya Majapahit. Hayam Wuruk yang sangat menghormati sosok penasihatnya itu tidak menunjuk Mahapati baru. Baginya Gajah Mada tidak tergantikan. Sepeninggal Gajah Mada, Hayam Wuruk limbung. Kejayaan Majapahit goyah. Keruntuhan bahkan kepunahan imperium besar ini pun mulai terlihat. Stabilitas wilayah yang amat sangat luas mulai goyah. Beberapa negeri taklukan yang tersebar luas di Nusantara mulai berusaha melawan untuk melepaskan diri. Makin memburuk lagi karena tahun 1389 Hayam Wuruk meninggal dunia. Slamet Mulyana dalam runtuhnya kerajaan Hindu Jawa dan timbulnya negara-negara Islam di Nusantara menceritakan polemik dalam proses suksesi Raja Baru. Ini terkait perselisihan keluarga yang semakin memperlemah Majapahit. Polemik ini berujung pada terjadinya Perang Paregreg yang melibatkan Wikramawardhana yang mengklaim sebagai penerus tata Majapahit melawan Bre Wirabumi seperti disinggung di awal video ini. Seperti yang dituliskan oleh Pranuju Puspaningrat dalam Kisah Para Leluhur dan yang diluhurkan dari Mataram kuno sampai Mataram baru, perang saudara ini menjadi salah satu faktor kemunduran Majapahit. Selain karena tidak adanya pemimpin yang kuat setelah Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Majapahit memang masih mampu bertahan cukup lama, bahkan sempat nyaris bangkit saat dipimpin oleh Ratu Suhita, yakni antara 1429 sampai 1447. Namun kerajaan ini ternyata tak sanggup seperkasa dulu lagi. Tiada lagi raja secakap Hayam Wuruk, juga Mahapati setangguh Gajah Mada. Majapahit bahkan sempat mengalami kekosongan kepemimpinan antara 1453 hingga 1456. Kemudian munculnya Kesultanan Demak pada 1475 membuat Majapahit kian merana. Kerajaan Islam pertama di Jawa itu menandai perubahan besar dalam periode sejarah Nusantara,
yakni berakhirnya era Hindu-Buddha untuk digantikan dengan masa Islam. Kesultanan Demak yang digagas oleh Raden Patah dengan dukungan Wali Songo memang membuat kepunahan kerajaan Majapahit semakin dekat. Raden Patah disebut-sebut adalah putra dari Raja Majapahit ke-11 yakni Brawijaya ke-5 dari istri selir yakni perempuan asal Tiongkok bernama Siu Banci. Raden Patah kecewa karena ayahnya takluk kepada Girindrawardhana yang kemudian berkuasa di Majapahit dengan gelar Brawijaya VI. Seperti diungkapkan oleh Wiwin Juwita Ramlan dan Supratitno Raharjo dalam buku Kota Demak sebagai bandar dagang di jalur sutra, Raden Patah sudah memeluk Islam karena pernah berguru kepada Sunan Ampel dan diambil menantu oleh salah satu ulama Wali Songo itu. Pengaruh Islam bertambah kuat di Demak dan di banyak daerah lain di Jawa, berbanding terbalik dengan pamor Majapahit dan Brawijaya VI yang tambah merosot. Semakin banyak daerah taklukan Majapahit yang melawan dan melepaskan diri. Raden Patah wafat pada 1518. Penerusnya Pati Unus gugur 3 tahun berselang dalam penyerbuan terhadap Portugis di Malaka. Dan yang memungkasi riwayat panjang Majapahit adalah pemimpin ketiga Kesultanan Demak, Sultan Trenggono. Pada 1527, Sultan Trenggono mengirimkan pasukan untuk menduduki Majapahit. Selain untuk menaklukkan kerajaan leluhurnya itu, Sultan Trenggono juga bermaksud memutus relasi antara Majapahit dengan Portugis yang saat itu sudah mulai terjalin. Serangan tersebut sukses, Brawijaya ke-6 terbunuh. Sejak tahun itulah riwayat kerajaan Majapahit tamat setelah Kesultanan Demak di bawah komando Sultan Trenggono mengakuisisi wilayah-wilayah taklukan yang masih tersisa. Nah, sekarang kita sampai ke perandai-andaian saktinya. Apakah mungkin Majapahit yang didaya itu akan bisa bertahan di tahun-tahun selanjutnya hingga sekarang? Well, tidak ada yang tahu pasti. Yang jelas, jangan membayangkan konteks kekuasaan Majapahit itu sama dengan konsep bernegara saat ini. Katakanlah seperti kita di Republik Indonesia yang punya batas-batas darat dan laut yang jelas, tegas, serta diakui dunia internasional. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Majapahit ada di era feodal, di mana kekuasaan yang diklaim menjadi satu kesatuan kerajaan Majapahit itu bentuknya bervariasi, mulai dari provinsi sungguhan yang diperintah oleh seorang bangsawan Jawa yang tunduk pada Raja Majapahit di Trowulan, atau kerajaan-kerajaan yang lebih kecil dan lemah yang rajanya setiap tahun mengirim upeti kepada Trowulan, atau hanya sekedar pendirian pos dagang Majapahit dengan hak-hak istimewa yang diberikan oleh raja lokal. Jadi, identitas dan ikatan antar masyarakat masih sangat longgar. Let's say Sumpah Palapa itu tidak sama mengikatnya dengan Sumpah Pemuda 1928. Selain itu, konteks Islamisasi yang terjadi di Nusantara juga akan sangat mungkin menjadi penghalang bagi tetap bertahannya Majapahit. Tapi balik lagi, misalkan saja nih, Hayam Wuruk mewariskan kekuasaannya pada raja selanjutnya yang cakap, dan Gajah Mada punya penerus yang tak kalah hebat. Apa yang akan terjadi ya? Well, tentu bisa saja tidak akan ada Indonesia. Kita akan bernama Majapahit sampai sekarang. Pemerintahan kita mungkin bukan republik, tapi monarki. Kemungkinan terbaiknya adalah monarki konstitusional. Artinya, kita punya Perdana Menteri. Lalu bahasa dan aksara kita mungkin masih dalam bentuk tulisan Jawa kali ya. Kemudian, selama penguasa selanjutnya itu bisa memperkuat kelonggaran identitas yang sebetulnya tidak kuat di era Majapahit, kemungkinan untuk bertahan sebagai negara besar tentu saja akan ada. Tapi, kalau hal itu tidak terjadi dan dengan gelombang kolonialisasi yang masuk ke Nusantara, sangat mungkin wilayah Majapahit pada akhirnya hanya akan meliputi wilayah Jawa dari tengah hingga ke bagian timur dan ke sekitarnya saja. Kita juga tahu bahwa kebanggaan akan luas dan besarnya Majapahit sebenarnya juga punya makna perjuangan karena menjadi kisah sejarah yang digunakan untuk membangkitkan semangat nasionalisme untuk bebas dari para penjajah. Bisa dibilang kebanggaan sebagai orang Indonesia gitulah.
Mungkin warisan nilai inilah yang harus dijaga agar kita bisa berkontribusi untuk kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Akan seperti apa sekiranya jika Majapahit bisa tetap bertahan hingga saat ini? Berikan pendapatmu. Wow. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk di rumah aja patuhi protokol kesehatan dan rajin-rajin cuci tangan kalian. Ya, Jika siap. kalian punya saran atau masukan untuk konten-konten selanjutnya, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Serta ikuti terus pinterpolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. Bye-bye. Wow, alhamdulillah. Kita sangat happy ya bila mendengarkan ucapan-ucapan ataupun kata-kata daripada Pinter Politik TV ini karena cara beliau menyampaikan sesuatu itu, ya ampun guys. Ini baru namanya belajar sejarah ya guys. Yes, ini barunya fasih kepada sejarah itu sendiri. Ya, nggak bosan, Yes. ada sedikit keseronokan untuk pendengar ya kan. Ya. Dan juga curious itu semakin tinggi ya. Cuma ya Paci ya, sebenarnya yang menurut aku ya, aku tahu sedikit ya. Nama kerajaan ini bukan Majapahit ya, tapi Wilwatikta ya. Majapahit itu adalah ibu kota awalnya. Setelah Raden Wijaya membabat hutan untuk mendirikan sebuah negara baru, dia menemukan buah yang rasanya pahit yang bernama maja ya. Buah ini sudah jarang ditemukan di Jawa Timur sekarang ya. Istilah Trowulan dan juga Mojokerto itu adalah istilah yang lebih modern ya. Maksudnya muncul jauh setelah Wilwatikta berdiri kayak gitu. Itu sedikit lah ya beberapa sejarah yang tentang Majapahit ini ya. Betul. Ini sebenarnya sangat bermanfaat bagi kalangan anak muda Indonesia ya. Satu Dan lagi, juga ini kita caranya sendiri kita- Nusantara. Betul. Ini caranya kita belajar sejarah. Ya. Dalam berapa menit saja kita boleh faham berkenaan dengan bagaimana penukaran kerajaan Majapahit kepada kerajaan yang Ya. seterusnya. Ya, konten tentang kerajaan-kerajaan yang pernah eksis di Indonesia ini ya suatu hal yang sangat menarik dan unik ya untuk diulik dan juga biar membuka ya Paci wawasan dan juga jati diri kita. Maksudnya biar nggak tahu sejarah ya, karena kita tahu sejarah nggak akan membuatmu kuno, tetapi sejarah itu membuatmu akan lebih Maju maju guys. ya, gitu guys. Jadi menurut kamu gimana Paci? Ya, menurut aku juga itu merupakan salah satu perubahan revolusi kepada setiap pembangunan, setiap ekonomi itu pasti akan ada perubahan setiap 100 tahun yang berlaku. Sebabnya untuk sesebuah kerajaan itu bisa bertahan sehingga ke hari ini, dia harus merevolusikan kerajaannya sendiri supaya dapat dijadikan sebagai satu persamaan kepada era tersebut. Nah, dan itu yang sesuatu yang paling susah bila dia katakan menggunakan sistem monarki, karena sistem monarki ini merupakan salah satu pemimpin yang akan didengar oleh semua orang. Tetapi kalau pemimpin itu wafat, makanya digantikan dengan orang lain, pemikirannya jadi nggak sama. Ya, tapi kamu harus ingat ketika Majapahit ini Gajah Mada itu bagi mereka nggak ada gantinya ya kan? Ya, itu yang menjadi permasalahan di waktu itu. Bila Gajah Mada sudah wafat dan digantikan dengan orang lain, makanya semakin lemah begitu ya. Semakin lemah. Melainkan kalau ada generasi yang sekuat Gajah Mada, lalu Majapahit itu bisa bertahan. Gitu. Ya, benar. Ini kita ambil saja ya sebenarnya kita ambil tahu aja sebenarnya kalau kita sebenarnya tahu ya sebenarnya runtuhnya Majapahit itu karena perang saudara ya, bukan karena pihak lainnya. Kita harus ada toleransi ini sebagai jadikan contoh biar nggak berlaku lagi ya. Ini sebenarnya sesuatu yang sangat membina, sangat berwawasan dan juga menurut aku sejarah ini sangat bagus buat kita semua ya, biar kita lebih tahu, biar kita lebih cerdas ya kayak gitu, tahu tentang nilai-nilai murni Nusantara dahulunya ya Pak Cik ya kan. Ya, betul.
Jadi ini nggak perlu dibahas panjang lagi. Tapi sebenarnya ini ada penambahan sedikit lah. Sebenarnya bila ada kerajaan, sebenarnya masih lagi wujud kerajaan Majapahit nih. Tapi dari segi adat dan budaya kita boleh lihat. Desanya juga ada. Desa pun ada juga, kita boleh lihat bagaimana ukiran arsitekturnya. Seterusnya bahasa Jawa itu masih lagi digunakan pakai sehingga ke hari ini. Nah, Majapahit nggak pernah mati sebenarnya. Betul, Majapahit tidak pernah hilang sehingga ke hari ini. Benar. Sebab itu jadi sentiasa dibawa. Maksudnya ini kita perlu orang katakan untuk menjaga national heritage ini. Iya benar. So guys, mungkin itu saja untuk kali ini ya, Pakcik. Ya, itu saja daripada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just comment down below beserta dengan link, dan insya Allah kami akan coba yang terbaik untuk merealisasikan video-video Anda. Ya, teruskan meminati sejarah, teruskan membuatkan kita itu lebih berpikiran maju ke hadapan. Jadi mungkin saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye bye.